Saya tidak tahu kenapa, tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Ya, ini adalah Pendeta Mael Atok. Jadi yang berbicara ini sekali lagi saya ingatkan bahwa beliau adalah seorang pendeta, bukan orang Islam, teman-teman ya. Beliau berbicara sejujur-jujurnya tentang agama dia sendiri. Kita simak lagi videonya, saya ulang ini ya. Tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Dia bilang kalau Kristen mulai mayoritas terlihat mulai aneh. Entah kenapa nih, kita simak lagi videonya. Pokoknya satu daerah survei membuktikan. Ini survei membuktikan. Nah, bahkan dia mengatakan bahwa ini berdasarkan survei yang sudah terbukti. Artinya bukan pendapat dia pribadi, melainkan ini sudah ada surveinya, sudah ada penelitiannya gitu ya. Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Di mana ada kantong Kristen, Anda survei. Cek di penjara, penghuni penjara lebih banyak agama apa? Paling banyak Kristen. Yang korupsi Kristen, yang selingkuh Kristen, yang tipu uang pembangunan gereja Kristen. Ini Yudas P. keluarga. Ya, jadi yang mengucapkan ini adalah seorang pendeta, bukan umat Islam, teman-teman ya. Memang Pendeta Mael Atok ini beberapa kali mengucapkan rasa syukurnya di sosial media bahwa di Indonesia ini mayoritas agama Islam, bukan mayoritas agama Kristen. Bahkan dia selalu mengatakan tidak habis pikir, saya tidak tahu bagaimana kedamaian di Indonesia katanya kalau Indonesia bukan mayoritas Muslim. Coba kita simak lagi videonya ini. Saya bersyukur loh Indonesia mayoritas Islam. Nah, dia mengucapkan rasa syukurnya ya bahwa di Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen. Ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal, maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab, mereka hanya pikir HAM, mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah. Nah, itu kacau tuh. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar perkataan Mael Atok tadi yang mengatakan seperti ini? Saya tidak tahu kenapa, tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Di mana ada kantong Kristen, Anda survei. Tentu saya tidak akan memberikan kesimpulan ya mengenai benar atau tidaknya perkataan Pendeta Mael Atok tadi. Cuman kalau kita mau melihat jejak digital, hal-hal yang telah terjadi di negara kita itu banyak sekali penistaan agama yang dilakukan oleh oknum-oknum Kristen. Contohnya yang baru-baru ini terjadi yaitu Pendeta Gilbert dengan beraninya menghina zakatnya umat Islam yang 2,5% dan sholatnya umat Islam. Loh, kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat, santai, ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Jadi kata Pak Gilbert tadi, umat Islam itu setengah mati susah sholatnya. Kalau saya sih lebih susah joget-joget gitu ya daripada sholat. Sholat gampang, gerakannya jelas gitu ya. Kalau joget, wah gerakan-gerakannya saya nggak ngerti ya. Mungkin karena memang nggak terbiasa joget-joget seperti mereka yang mereka lakukan di gereja. Siap menari buat Tuhan? Yang siap menari buat Tuhan bisa bergoyang bersama-sama saya hari ini. Haleluya! Kalau kita lihat di waktu yang agak lama sedikit, tapi masih di tahun 2022 ini, katakanlah di pertengahan Ramadan, terjadi juga penistaan agama yang dilakukan dari oknum umat Kristiani yang cukup berat penistaan agamanya. Dia dengan sengaja menginjak-injak Al-Quran. Pak Jon ini parah Pak Jon. Biasa kamu nih rekam ya seperti itu. Aduh, tahu
Oh, parah. Wah. Lihat ini. Parah. Lihat. Wah, Mbak, orang Parisi, coba direkam Pak Parisi. Iya, siap. Direkam Pak Parisi. Kamu merasa Parah ini. Ya itu penghinaan. Wah, parah ini. Orang tolol pun tahu itu Wah. penghinaan. Untung Ya, Anda kebayang nggak kalau mereka jadi mayoritas? Mereka minoritas di Indonesia aja berani hina sholatnya umat Islam, hina zakatnya umat Islam, bahkan menginjak-injak Al-Qurannya umat Islam. Yang mana penistaan penginjakan Al-Quran ini terjadi di bulan suci Ramadan, di saat umat Islam sedang khusyuknya beribadah di bulan suci Ramadan, teman-teman. Dan tidak hanya terjadi penginjakan Al-Quran di bulan suci Ramadan, ada juga oknum Kristen, seorang pemuda YouTuber Kristen dengan beraninya menghina Hajar Aswad sebagai tempat esek-esek Nabi Ibrahim versus Hagar. Sebagai orang Indonesia ya kita paham lah, maksud dari esek-esek itu kan plesetan dari kata-kata pelacuran atau lokalisasi ataupun tempat perzinahan seperti itu. Jadi parah banget nih YouTuber Kristen satu ini berani-beraninya menghina Hajar Aswad sebagai tempat esek-esek Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dalam 1 bulan saja kita sudah bisa mendapatkan jejak digital yang begitu parah penistaan agama yang mereka lakukan. Ini semakin membuat kita bertanya-tanya apakah benar perkataan pendeta Mel Atok tadi. Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Di mana ada kantong Kristen, Anda survei. Masih ada banyak lagi lainnya seperti Joseph Paul Zhang yang jelas-jelas ya menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengaku sebagai Nabi ke-26 katanya. Dan masih ada juga Saifuddin Ibrahim yang saat ini masih bebas-bebas saja menghina agama Islam. Ditambah lagi ada nenek-nenek Suniti ini yang tiap kali bikin konten minta diazab katanya. Ya, saya menantang Allah, kalau memang dia Allah, maka wajah saya benjol-benjol dan saya akan sakit-sakitan. Ngeri kan? Bagaimana jikalau mereka jadi mayoritas di Indonesia? Entahlah ya apa yang akan terjadi. Dan di Indonesia itu umat Islam cukup sabar sebenarnya. Udah sabar banget, sesabar-sabarnya. Bahkan ada yang sampai kebablasan jagain gereja mereka dengan alasan toleransi. Padahal toleransi bukan seperti itu di dalam agama Islam. Di akhir video ini saya hanya mau mengatakan bahwa kita tidak perlu membalas apa yang mereka lakukan. Kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan tidak perlu kita balas, teman-teman. Cukup kita terapkan saja untukmu agamamu, untukku agamaku. Kalaupun mereka mengusik syariat agama Islam, menistakan agama Islam, kita tetap membentengi agama kita tanpa kita perlu membalas yang sama seperti mereka lakukan. Semoga kedamaian tetap terjaga di negeri kita, teman-teman ya. Semoga umat Islam di Indonesia terus-terusan masih bisa menjaga kesabarannya. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.